Hai anak-anakku kelas 8, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa bersama saya di sini. Hari ini kita langsung masuk ke materi atau bab pola bilangan. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwasanya bab pertama atau materi yang pertama yang akan dipelajari di kelas 8 semester 1 adalah pola bilangan. Betul sekali. Nah, pola bilangan ini bisa dilihat ya langsung. Pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Nah, itu kira-kira gimana sama dan teratur yang dimaksud? Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Tapi sebelum itu silahkan disiapkan dulu alat tulisnya, bukunya, pulpennya, pensilnya, atau ya apapun itu yang buat nulis supaya tidak ketinggalan materi-materi pentingnya nanti. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan, tapi ditulis dulu. Oke, sudah diambil alat tulisnya? Saya hitung 1, 2, 3. Sudah diambil? Yakin? Ya, yang belum silakan ambil, yang sudah boleh langsung melanjutkan video ini. Tapi ini dulu saya tahan dulu, silakan yang mau ambil minum atau ambil cemilan bolehlah dibawa buat nemenin belajar kali ini. Oke, langsung kita masuk materi pola bilangan. Langsung kasih contoh ya. Yang pertama, di situ ada contohnya batang korek api ya. Itu yang pertama, terus ada urutan yang kedua, terus urutan yang ketiga ya. Nah, sampai urutan yang keempat. Oke. Urutan ini itu namanya suku. Jadi yang pertama suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Jumlahnya itu ada yang pertama 6, 11, 16, 21. Nah, sekarang apakah ini yang disebut pola bilangan? Coba simak baik-baik. Nah, dari urutan pertama kedua itu setiap urutan itu nambah 5, tambah 5, tambah 5 dan seterusnya. Jadi ini disebut pola bilangan. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Nah, kalau ada pertanyaan silakan dicatat dulu, nanti bisa ditanyakan. Saya lanjutkan. Yang kedua, pola bilangan berikut ini. Nah, tadi korek api, sekarang bintang nih contohnya. Yang pertama itu ada 1 ya, urutan kedua 3, urutan ke 3, 5, 7, dan 9. Pola bilangan apakah itu? Ya, pola bilangan ganjil. Kenapa disebut pola bilangan ganjil? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kenapa? Oke, betul sekali. Jadi, disebut pola bilangan ganjil karena susunannya atau urutan angkanya itu membentuknya atau angkanya itu semuanya bilangan ganjil. Kalau tadi yang pertama kan itu campuran karena ada angka 6 itu kan genap dan seterusnya. Kita lanjut. Pola bilangan apakah ini? Nah, ini donat nih, enak nih. Donat rasa apa nih? Coklat nih. Donat pakai gula Jawa gitu ya. Oke, balik kita fokus. Yang pertama urutannya itu ada 2 donat, yang ketiga ada 4, yang kedua ada 4, yang ketiga ada 6. Kemudian yang keempat ada 8. Pola bilangan apakah ini? Coba tebak dulu. Yang urutan ke-1 ada 2, terus ada 4, 6 sama 8. Ya, betul sekali. Pola bilangan genap karena tersusun dari bilangan-bilangannya adalah genap. Paham ya sampai sini ya? Kalau nanti saya menjelaskannya agak kecepatan, kalian boleh di pause atau diputar berkali-kali boleh. Atau yang punya kuota Sultan silahkan download juga nggak apa-apa. Saya lanjutkan, ada contoh soalnya nih. Yang pertama, tentukan banyaknya lingkaran pada pola ke-5. Lingkarannya hanya sampai pola yang ketiga atau suku ketiga. Kalian suruh menentukan untuk sampai pola yang kelima. Kalian harus hitung dulu lingkarannya ada berapa yang pertama, terus yang kedua ada berapa, yang ketiga ada berapa, dan yang kelima itu ada berapa, dan seterusnya. Nah, ini penjelasannya nih supaya tidak menghitung manual. Silakan bisa disimak baik-baik. Pada pola yang ke-1 atau yang pertama itu ada 2 ya. 1 kali 2. Terus ada pola yang kedua adalah 6 ya. Jadi 2 dikali dengan 3 ya. Jadi susunannya itu kan 2, susunan bertingkatnya 2, ke kanannya 3. Pola yang ketiga ada 12 ya. Jadi perkalian 3 kali 4. Jadi susun tingginya itu lingkaran ke atasnya ada 3,
ke sebelah kanannya ada 4. Jadi pola ketiga itu ada 12. Nah, pola keempat itu ada 20 dan seterusnya pola kelima ada jawabannya 30. Itu gampang kan? Gampang dong, kalian tinggal ngitung. Hitung-hitungannya ini masih mudah. Selanjutnya ada urutan bilangan berikut ini nih. Ada 6, 13, 20, 27. Terus suku berikutnya berapa? Ya, betul sekali. Setiap suku itu kita hitung ternyata ditambah 7 ya. Jadi setelah nanti hasilnya 27 tambah 7 berapa? Betul, 34 ditambah 7 lagi, betul 41. Jadi hasilnya 41. Selanjutnya ada 1, 3, 6, 10. Kira-kira berikutnya berapa? Nah, 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 6 ditambah 3. Terus 6 ke 4 6 ke 10 ditambah 4. Terus 10 ditambah 5 jadinya 15. Terus 15 tambah 6 jadinya 21. Ya. Jadi aturannya tambahkan bilangan asli berurutan mulai dari 2 untuk suku berikutnya. Jadi ini urutan ya. Kalau tadi kan yang sebelumnya itu kan tadi ditambahnya bilangannya sama ya, yang sebelumnya. Terus kalau ini ternyata setelah dicari polanya, jadi kalian bisa menentukan nanti penjumlahan ke pola berikutnya. Ada pertanyaan? Belum ya, gampang ya. Kalau ada pertanyaan silahkan dicatat. Nah, sekarang latihan soalnya. Kalian buat belajar di rumah nih. Ditulis dulu latihan soalnya silahkan. Yang pertama, cermati pola yang terdapat pada bendera hiasan di atas. Benderanya warna apa selanjutnya? Kira-kira benderanya warna apa selanjutnya? Setelah biru ya, sebelah kanan itu ya. Arahnya dari kiri ke kanan. Jadi ada yang terakhir itu kan ada biru. Nah, setelah warna biru kira-kira warna apa? Silahkan kalian kerjakan di rumah. Terus selanjutnya, Taman Pak Oga memiliki daerah yang ditutupi oleh keramik kuning sehingga berbentuk seperti berikut. Nah, itu keramiknya ada biru, merah, sama kuning. Terus banyak keramik kuning yang diperlukan adalah 16 keramik. Direncanakan bagian luar akan dipasang keramik warna merah ya. Bagian luarnya nanti ternyata akan keramik warna merah dan biru. Berapa keramik merah dan keramik biru yang diperlukan agar dapat membatasi halaman taman tersebut? Dapatkah strategi penentuan bilangan dengan pola tertentu digunakan untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, jadi kalian untuk menyelesaikan masalah ini ya, soal nomor 2, kalian bisa menggunakan hitung-hitungan pola seperti tadi. Kalian harus hitung dulu keramiknya ada berapa, baru setelah itu kalian bisa menentukan keramik yang dibutuhkan. Itu soal nomor 2 latihan bisa dikerjakan di rumah. Yang terakhir ini, soal nomor 3. Tentukan 2 bilangan berikutnya dari pola barisan berikut. Di sini ada 5 sub soal atau ABCDE. Kalian disuruh mencari 2 angka berikutnya, itu yang ada titik-titiknya. Yang A itu kan terakhir 80, berarti setelah 80 angka berapa, terus angka berapa. Yang B juga sama, ada angka 1, 4, 9, 25, 36, angka berikutnya berapa, dan angka berikutnya lagi berapa. Itu nanti dikerjakan buat latihan di rumah sampai yang E. Jadi ada 3 soal latihan yang kalian harus kerjakan di rumah. Baik, kira-kira gampang kan ya? Gampang lah. Nanti kalau video saya kecepatan boleh diulangi lagi. Jadi intinya pola bilangan itu kalian nanti disuruh menentukan sebuah bilangan atau sebuah angka lah, gampangannya angka dulu. Jadi intinya itu, pola bilangan yang akan dipelajari itu. Kalian disuruh mencari sebuah angka dari urutan angka yang sudah diketahui. Itu ya. Kira-kira ada pertanyaan? Enggak lah ya, gampang lah ya. Kalau ada pertanyaan sekali lagi silahkan dicatat. Yang belum nonton, ditonton sampai selesai supaya tidak ketinggalan materinya untuk pertemuan berikutnya. Baik, itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.